Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan, Rumah Sakit Islam Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia dan nikmat-Nya lah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak terasa bulan Ramadan telah berlalu. Semoga jemaah sekalian Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita semua dan menjadikan amal-amal kita tersebut diterima dengan pahala terbaik di sisinya, dan kita dipertemukan dengan Ramadan di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada tausiah yang berbahagia ini kami akan mengambil sebuah tema, yaitu hakikat kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang kita jalani jemaah sekalian ternyata telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, tujuannya sebagai arahan, sebagai pedoman, ya, sebagai petunjuk ya kepada kita semua agar kita bisa selamat ya, berhasil ya, sukses ya dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan dunia ini untuk sampai kita berada di penghujungnya, yaitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara hakikat kehidupan dunia jemaah sekalian, yang pertama bahwasanya dunia adalah tempat dan masa yang kita lalui. Di dalam sebuah ayat dalam surah Thaha ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum, dari bumi itulah kami menjadikan kalian, maksudnya wahai manusia. Wa fiha nu'idukum, dan di bumi itulah kami akan mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itulah kami akan mengeluarkan kalian. Artinya jemaah sekalian, di bumi inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai khalifahnya, sebagai mereka hamba-hamba Allah yang memakmurkan alam dunia ini. Di bumi inilah jemaah sekalian kita akan hidup, di bumi inilah kita akan pada akhirnya meninggal dunia, dan di bumi inilah darinya lah kita akan dikembalikan, dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kehidupan dunia ini sifatnya adalah menarik dan menggiurkan. Dunia ini menarik, mempesona, menggiurkan. Di dunia ini jemaah sekalian ada hal-hal yang bisa menjadikan seseorang tergelincir, bisa menjadikan seseorang terbawa dan teralihkan dari jalan yang benar kalau tidak mengikuti patokan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat." Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini, apa-apa yang disukai, di antaranya minan nisa, itu wanita, wal banin, anak-anak, kemudian juga wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak ya, dari jenis emas, dari jenis perak, wal khairil musawwamah, kuda-kuda pilihan, wal an'am, kemudian binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu semua adalah fitrah sama sekalian, kecenderungan, keinginan, kesukaan kepada apa-apa yang diingini. Nah, disinilah agama mengarahkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang tidak diperbolehkan. Di antaranya kecenderungan kepada wanita jemaah sekalian, agama mengarahkan kepada kita untuk memilih
jalur yang benar, yaitu dengan jalan pernikahan, dan menghindarkan dari hal-hal yang sifatnya diharamkan meskipun kecenderungan manusia kepada lawan jenisnya. Kepada anak-anak jemaah sekalian, kecenderungan kecintaan kita sesuatu yang fitrah, tapi jangan sampai mengalihkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada harta, emas, perak maupun harta yang lain, jangan sampai kita mendapatkannya dari jalan yang dilarang. Dapatkanlah dari jalan yang diatur oleh agama, dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, tentang kehidupan dunia, yaitu pesannya adalah berhati-hatilah dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita terlena dan jangan sampai kita terjauhkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan dalam Al-Qur'an bahwasanya i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia la'ibun walahun, sesuatu yang sifatnya permainan, sesuatu yang sifatnya sia-sia, wazinatun, kemudian perhiasan, wa tafakhurun bainakum, kalian berlomba-lomba, bermegah-megah, wa takatsurun fil amwal, kemudian berbanyak-banyakan dalam harta, wal aulad, dan juga anak-anak. Kemudian di akhir dari ayat yang mulia tersebut Allah menegaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Artinya jemaah sekalian, bukan berarti dunia kita jauhi sama sekali, tidak, tapi jangan sampai dunia atau sesuatu yang kita cari dalam dunia ini jangan sampai menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah, jangan sampai melupakan kita dari tujuan utama kita diciptakan, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Yang keempat jemaah sekalian, di antara hakikat dunia sifatnya sementara. Ya, kita perhatikan dalam kehidupan, ya, orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal, yang tidak kita kenal, siapapun jemaah sekalian akan berlalu dari kehidupan dunia ini. Baik dia orang yang kaya, baik dia orang yang miskin, baik dia orang yang memiliki kedudukan maupun orang yang biasa, semuanya pasti melalui kehidupan dunia ini. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi sifatnya. Nabi SAW dalam sebuah sabdanya beliau menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib, orang yang asing. Aw 'abiru sabil, atau orang yang melintasi sebuah jalan. Artinya jangan sampai seseorang itu menganggap dunia ini sebagai tempat yang selama-lamanya. Kalau dia menganggap seperti itu jemaah sekalian, khawatirnya dia akan lupa akhirat, dia akan lupa kematian, dia akan lupa saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara ajal itu sifatnya rahasia, kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, bukan jaminan ketika seseorang itu muda umurnya pasti panjang, bukan jaminan ketika seseorang itu sehat umurnya mesti panjang, belum tentu. Semuanya adalah Allah yang mengatur, sehingga seseorang ketika dia merasa dan meyakini dunia ini sifatnya sementara, insya Allah dia akan lebih mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, dunia adalah ladang untuk beramal. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa jemaah sekalian, kita menganggap dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang semata. Dunia ini pada hakikatnya ladang amal. Yang kita perhatikan di dalam keterangan Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dan dialah Allah yang mewafatkan, yang maksudnya menidurkan kalian di malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum, dan apa yang kalian lakukan di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di dunia untuk kita semua beramal, dan pada akhirnya amal-amal kita akan diperiksa kelak di akhirat. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena siapa yang dia beramal kebajikan walaupun hanya sebesar darah, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan perbuatan keburukan walaupun sebesar darah, maka dia pasti akan melihatnya.
Ada sebuah hadis yang masyhur sahabat sekalian di mana Nabi SAW menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalnya, tidak bisa beramal lagi. Tidak bisa sholat, tidak bisa berzikir, tidak bisa birrul walidain, tidak bisa berbuat baik kalau sudah meninggal. Yang ada hanyalah amal-amal yang jariyah yang mengalir, yaitu salah satunya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ketika seseorang masih hidup, dia masih bisa beramal. Maka di sini saya mengingatkan terutama diri saya sendiri sama sekalian agar kita memanfaatkan ya, momentum dan waktu yang Allah berikan di dunia ini untuk banyak-banyak beramal, tentunya di atas ilmu, di atas petunjuk dari Nabi SAW. Allah jelaskan dalam surah Al-Asr bahwasanya manusia semuanya merugi illal ladzina amanu, mereka yang beriman dikecualikan. Wa amilu sholihat, mereka yang beramal soleh, dan mereka yang saling tawasau bil haq, saling menasihatkan dengan kebenaran, saling mewasiatkan kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Inilah beberapa hakikat di dunia saudara sekalian yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW. Selain juga disebutkan bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan dunia ini adalah tempatnya ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ya, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, ya, kemudian dengan rasa lapar, kemudian dari kekurangan, ya, baik itu harta benda, ya, jiwa maupun buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya di dunia ini sama sekalian ada kalanya seseorang diuji. Ya, mungkin berupa kekurangan, mungkin berupa sakit, mungkin berupa ujian, cobaan. Di saat itulah seseorang hendaknya tetap menyabarkan dirinya, tetap menganggap hal ini sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sembari dia mengharapkan pahala di sisinya dan menjadikan itu semua sebagai hal-hal yang bisa menggugurkan kesalahan dan dosa-dosanya. Di saat dia diuji dengan kesenangan, kebahagiaan, hendaknya dia menganggap ini juga sebagai ujian. Apakah dia bersyukur ataukah sebaliknya? Mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan kehidupan dunia yang Allah anugerahkan kepada kita, masih ada waktu, masih ada umur, bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga cerminan dari Ramadan yang telah berlalu tetap membekas pada diri kita, yaitu menjadi insan yang la'allakum tattaqun, dan ketakwaan senantiasa menghiasi dalam hidup kita. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, utamanya sholat 5 waktu kita istiqomahkan, kita tambahkan dengan amal-amal yang sunnah yang dituntunkan dalam agama kita, dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya al-kabair, dosa-dosa besar, dan kita tetap menguatkan, meneguhkan keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, agar kita bisa berkumpul dengan keluarga tercinta tidak hanya dunia tetapi sampai akhirat nanti. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, dan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.